Salo Cela, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini resmi berdiri sebagai desa definitif pada tanggal 7 Mei 2007, yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Tanjung Limau. Dengan luas wilayah lebih dari 7.500.000 meter persegi, Desa Salo Cela menjadi rumah bagi lebih dari 2.300 jiwa, dengan beragam latar belakang suku dan budaya. Kehidupan masyarakatnya terjalin harmonis dengan dominasi mata pencaharian di sektor perkebunan sawit dan karet, yang menjadi potensi ekonomi utama desa ini. Selain potensi alamnya, Desa Salo Cela juga memiliki berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga tempat ibadah yang mendukung kebutuhan masyarakat. Kehidupan sosial masyarakatnya semakin kokoh dengan adanya kelembagaan desa, mulai dari rukun tetangga, PKK, Karang Taruna, hingga layanan posyandu. Sawit merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Desa Salo Cela. Perkebunan sawit membentang hampir di seluruh wilayah desa, menjadi denyut nadi perekonomian warga. Setiap hari, para pekerja berangkat ke kebun untuk memanen buah sawit. Proses panen dimulai dari petani yang memotong tandan buah sawit dengan alat khusus. Buah sawit yang terkumpul kemudian dibawa keluar kebun untuk dijemput truk. Truk-truk tersebut mengangkut hasil panen menuju tempat pengepul, di mana sawit ditimbang sebelum akhirnya dikirim ke pabrik untuk diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Itu tidak bisa dipresentasekan dalam jangkauan valid dalam 1 bulan, tidak bisa dipresentasekan, tapi tergantung dari kondisi struktur tanah. Karena struktur tanah, karena 2 tempat sawit saya ini, yang 1 hektar dengan yang 2 hektar ini, yang 2 hektar ini lahannya itu tanahnya agak berpasir, jadi hasilnya agak kurang. Kalau yang di sana 1 hektar, dia mampu menghasilkan itu biasa sampai 1,5 ton, bisa sampai 2 ton. Kalau yang pasir itu sangat-sangat kurang. Paling mentok itu 1 hektarnya itu 1 ton. Itu pun jarang sekali nyampe. Dari jawaban tersebut, diketahui bahwa tandan buah sawit hasil panen dapat mencapai berton-ton beratnya. Bahkan, berondolannya pun tetap memiliki nilai jual. Penghasilan masyarakat dia bisa mendapatkan dalam 1 bulan itu terkadang ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Selain sawit, Desa Salo Cela juga memiliki potensi perkebunan karet. Dahulu, karet menjadi sumber utama penghasilan warga. Namun, sebagian besar lahan kini telah beralih menjadi kebun sawit karena dinilai lebih menguntungkan. Meski begitu, masih ada masyarakat yang tetap bertahan mengelola kebun karet mereka. Proses penyadapan karet dilakukan dengan alat khusus untuk menggores kulit batang pohon, sehingga getahnya mengalir keluar. Getah tersebut ditampung dalam wadah kecil yang terpasang di batang pohon. Setelah terkumpul, getah kemudian diolah dengan cara direndam selama kurang lebih 2 hari agar mengental. Setelah itu, barulah hasil karet dipanen dan siap dijual sesuai dengan jadwal penjualan yang telah ditentukan.
Kalau karena kak saya kan mulai sekarang ini, artinya dulu yang secara aktifnya, karena dia kan cuma jaga anak dia ya. Jujur saya cuma jaga anak, jadi sama iseng-iseng aja. Ya paling tidak kan kalau saya artinya kan nanam karet itu nyadap artinya kan secara apa namanya itu secara menyeluruh. Tidak artinya kan tinggal di rumah ya bisa sampai kan 4 juta, 3 jutaan, 5 juta. Tapi kalau jaga begini seng-seng doang, kalau ada waktu lagi luang pergi lagi ya paling 1 jutaan gitu. Karena tidak fokus lah maksudnya begitu. Berbagai program dilaksanakan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari kegiatan sosialisasi, program mengajar, hingga pembiasaan hidup sehat, serta pembuatan taman toga yang menjadi bagian penting sebagai upaya mendukung PKK dalam menjalankan programnya, sekaligus menyediakan sumber tanaman obat keluarga yang bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.